Cara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Kita kali ini akan mengadakan webinar tentang ngobrol di rumah aja. Temanya adalah bahaya psikosomatis menjaga kesehatan mental di tengah wabah COVID-19. Dengan pembicara Kak Rahma Fitrah, MC, psikolog. Ya. Saya akan bacakan sedikit ya tentang CV beliau gitu biar nggak penasaran. Sebentar. Oke. Nama beliau adalah Rahma Fitrah Dewarna, lahirnya di Tarakan, agamanya Islam. Pendidikan beliau alamatnya adalah di Tarakan Timur ya. Tadi kita lihat ada audiens juga dari Tarakan. Pendidikan beliau S1 adalah jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian langsung dilanjutkan oleh beliau S2 di universitas yang sama untuk Magister Psikologi Profesi. Jadi Bapak Ibu sekalian, psikologi itu dibagi menjadi dua ya. Ada psikologi sains, ada psikologi profesi. Kalau psikologi sains itu gelarnya MSI, tapi kalau psikologi profesi itu adalah psikolog MC dan psikolog. Kemudian pembicara beliau juga pernah menjadi tester asesmen anak berkebutuhan khusus di Diknas Pasuruan, kemudian menjadi fasilitator dalam kegiatan intervensi kelompok bertema Ensuring Mental Health at Work, kemudian juga pernah menjadi, sampai saat ini ya, menjadi konsultan tumbuh kembang anak di PAUD Jenius Tarakan. Cukup menarik profiling beliau. Insya Allah akan sangat berkompeten untuk menyampaikan hal ini di tengah kondisi kita saat ini yang seakan-akan dramatis gitu ya. Banyak membaca berita-berita buruk, kemudian kita sangat kurang sekali asupan berita positif, semua seperti kondisinya mencekam gitu kan, apakah berpengaruh pada mental kita, kemudian juga apakah berpengaruh nantinya kepada kesehatan fisik kita yang hubungan dengan mental juga. Oke, langsung saja saya sapa Kak Rahma Fitrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dengar ya suara saya di sini ya, sangat jelas ya? Jelas, Baik. kedengaran. Baik, sekarang ini domisili di mana? Di Tarakan atau di Malang? Saya posisi sekarang masih di Malang karena ada beberapa proyek yang harus diselesaikan dulu. Alhamdulillah. Berarti sendirian ya ini di Malang ya? Maksudnya orang tua semua di Tarakan? Iya, keluarga di Tarakan. Keluarga di Tarakan ya? Ya. Oke. Tapi masih ada teman untuk diskusi di sana atau? Oh, masih ya, masih banyak. Belum pada pulang semua ya? Iya, masih. Oke, di Malang sendiri gimana kondisinya sekarang? Apakah lockdown atau seperti apa, atau ada pembatasan? Ya pasti ya, sama seperti kota-kota yang zona merah pada umumnya, pasti social distancing pasti. Kebanyakan sih memang aktivitasnya menjadi terbatas ya jam-jamnya, misalnya jam 8 malam itu udah sepi seperti itu. Walaupun kelihatannya masih, kalau siang itu masih ada yang beraktivitas lah di luar, tapi lebih sepi seperti itu. Oke. Ini yang domisilinya dekat sama UMM nggak? Kan UMM itu kan juga dekat sama pariwisata ya? Iya. Itu juga terdampak gitu, sepi sekali di sana. Oh iya, sepi sekali di sini. Berarti semua sektor memang terdampak ya sekarang ini. Iya, benar. Oke, kita langsung gimana? Iya, terus kayak aktivitas tambahan sih kayak setiap hari pasti ada kayak penyemprotan disinfektan lah ya dari kebijakan RT RW masing-masing seperti itu. Oke, berarti kita sekarang ini langsung masuk saja untuk menghemat waktu. Iya. Bapak Ibu sekalian, sesi kita kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya dengan sesi-sesi sebelumnya yang mungkin Bapak Ibu pernah ikuti. Jadi webinar kita kali ini lebih interaktif. Bapak Ibu silakan langsung bertanya jika ingin ada pertanyaan. Nanti dari moderator kami akan mengatur jalannya acara. Jadi bukan kita seminar dulu kemudian bertanya, tidak. Jadi ketika moderator, ketika pembicara menerangkan, Bapak Ibu ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Nanti kami akan mengatur. Baik, Kak Raffi, akan saya ajukan beberapa pertanyaan ya untuk membicarakan tema ini, untuk memberikan mukadimah. Jadi pertanyaan dasar sebenarnya, apa sih sebenarnya psikosomatis itu gitu, dan mengapa psikosomatis itu bisa terjadi? Silakan.
Oke, di sini saya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mulai ya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya psikosomatis dan kenapa kita perlu untuk mewaspadai kondisi-kondisi mental yang agar tidak terkena psikosomatis seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kondisi berada di tengah kondisi wabah corona ini adalah sebuah stresor. Stresor itu adalah hal-hal, situasi atau keadaan yang menjadi penyebab stres. Kita tahu wabah corona ini semua aspek itu menjadi penyebab stresnya, seperti informasinya, bahayanya, ancamannya, krisis-krisisnya, itu semua menjadi stresor di kehidupan kita. Wabah ini tidak bisa dianggap sepele ya, karena kehidupan kita itu kesehatan itu nomor satu. Nah, jadi tentunya ketika wabah ini datang dan sebelum wabah ini datang bisa kita deteksi bahwa stresor itu menjadi lebih besar, kondisi stres kita atau cemas kita itu menjadi lebih besar seperti itu. Nah, lalu biasanya dalam kondisi stres itu akan ditindaklanjuti oleh perasaan cemas juga. Nah, ketika individu itu merasa cemas, maka akan ada mekanisme pertahanan diri dari tubuhnya seperti reaksi-reaksi fisik yang memunculkan semacam alarm seperti itu. Nah, kadang-kadang ketidakmampuan seseorang dalam mengolah stres itu memunculkan ketidakstabilan kayak gitu, ketidakstabilan reaksi tubuh. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya adalah kecemasan yang tidak dapat diolah dengan baik itu akan memunculkan reaksi fisik yang sakit karena pikiran. Nah, itu yang kita kenal dengan psikosomatis. Psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis itu berasal dari kata psiko dan somatis. Nah, jadi psiko itu adalah psikis atau mental, somatis itu adalah tubuh. Jadi psikosomatis adalah faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi fisik. Jadi adalah reaksi sakit yang dirasakan oleh tubuh yang merujuk pada ciri-ciri penyakit tertentu itu diakibatkan oleh pikiran atau stres atau kecemasan yang berlebihan. Nah, adapun ciri-ciri keluhan psikosomatis itu beragam, mulai dari psikosomatis yang menyerang kulit, otot dan tulang, saluran pernafasan, jantung dan pembuluh darah, seperti reaksi-reaksinya misalnya pusing, mual dan muntah, kesemutan, gatal-gatal, demam, sesak nafas, lesu, dan sebagainya. Kenapa mengolah stres di dalam kondisi wabah corona ini sangat penting ya? Karena kita tahu bahwa kondisi yang sedang kita hadapi ini sudah cukup membuat kita butuh stabil. Tetapi ketika kita secara pribadi tidak mampu melakukan kontrol, maka akan muncul kepanikan-kepanikan di masyarakat. Seperti itu. Atau kita menjadi tidak fokus melakukan tindakan apa yang harus kita tangani saat ini, terus kita malah sibuk takut tentang hal-hal yang akan terjadi di depan, misalnya seperti itu. Nah, kenapa psikosomatis itu ketika tidak ditangani, itu menjadi berbahaya, ya karena yang satu menularkan kepanikan di masyarakat, terus yang kedua, ya membuat kewalahan tenaga medis. Misalnya orang yang tidak sakit itu menjadi datang ke rumah sakit dan minta prioritas untuk ditangani. Oh, oke. Saya ulangin. Jadi kenapa sih misalnya ketika psikosomatis itu tidak ditangani itu memunculkan kepanikan ya atau menularkan kepanikan di masyarakat. Terus yang kedua, tentunya akan menjadikan kewalahan pihak medis dalam penanganannya karena mereka akan menangani orang-orang panik dan menjadi menyampingkan penanganan prioritas terhadap pasien COVID positif seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang seperti kita lihat terjadinya upaya antisipasi yang berlebihan. Misalnya ya kita lihat panic buying yang sangat berlebihan ya, sehingga krisis APD terjadi di mana-mana, krisis bahan makanan dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi intinya psikosomatis itu adalah gejala sakit tapi tidak sakit atau sakit fisik karena pikiran atau kalau kita hubungkan dengan fenomena corona ini adalah corona tapi tidak corona. Seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya justru akan lebih bahaya ya, dalam arti gini, ketika kita sebenarnya cuma mengidap, psikosomatis itu penyakit bukan sih sebenarnya, kalau kita boleh bilang? Problem dalam kondisi mental ya, dalam kondisi mental yang berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan, seperti itu. Oke, berarti bisa jadi kan ada kondisi seperti ini ya, sebenarnya dia tuh sehat, tapi karena kemudian banyak mengonsumsi berita buruk menjadi parno sendiri terus menjadi seperti merasa sakit
sebenarnya dia sehat, merasa sakit, kemudian dia ke rumah sakit. Nah, rumah Ya, sakit ini betul. kan sebenarnya pusat dari semua virus corona juga sekarang ada di sana gitu kan. Betul. Akhirnya sebenarnya dia sehat, ke sana, pengen cek, malah justru positif. Nah, itu kan Mm-mm. saya lihat beberapa hal itu terjadi hal seperti itu. Sebenarnya dia nggak apa-apa gitu. Ya, Nah, betul. apa saja sebenarnya pemicu dari rasa kecemasan yang berlebihan itu kira-kira untuk di tengah pandemi yang Ya. seperti ini? Oke, pemicu dari perasaan cemas yang berlebihan itu adalah yang pertama banyak faktornya ya. Yang dari self-nya sendiri, misalnya dari pola kognitifnya seperti itu. Jadi dari mindset yang ketika kita menerima terpapar oleh stresor, ketika kita terpapar oleh situasi atau keadaan yang menyebabkan kita stres, maka pola kognitif kita di situ akan bermain. Nah, misalnya saya bahas dulu dari dari sisi biologisnya. Ketika kita terpapar stres, maka otak itu akan memproduksi yang namanya akan aktif memproduksi yang namanya hormon adrenalin, kortisol dan norepinefrin kayak gitu. Nah, jadi kayak hormon itu pada akhirnya akan bikin saraf otonom itu bekerja lebih aktif seperti itu, sehingga kita reaksi tubuhnya, saraf-saraf otonom itu kan terhubung ke pernafasan, ke detak jantung dan sebagainya. Itu akan bereaksi lebih cepat. Kemudian kita akan memunculkan yang namanya reaksi fight or flight kayak gitu. Nah, jadi kayak tubuh itu akan berusaha melakukan perlawanan sehingga kita kayak berusaha meredam stres tersebut. Nah, di situ akan muncul yang namanya pola kognitif. Nah, pola pikir kita mengevaluasi stres itu sebenarnya akan menjadi stressful atau kita jadikan being positif dalam diri kita seperti itu kan. Makanya reaksi orang terhadap stres itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Ada yang ketika dia being positif, dia akan aktif ngambil tindakan, akan aktif menciptakan coping atau penanggulangan. Nah, ada orang yang ketika dia berhadap dengan stres, dia hanya bisa emotional focus coping atau cuman berfokus pada emosinya aja, nangis, tidak tahu harus berbuat apa, tidak punya rencana problem solving. Tapi ketika orang problem focus coping, dia cenderung aktif gitu mengambil tindakan apa yang harus dia lakukan di tengah kondisi stres ini. Seperti itu. Oke. Saya pernah baca satu gambar gitu ya, yang tentang siapakah aku di era COVID-19. Itu ada zona ketakutan, ada zona belajar, ada zona bertumbuh gitu ya. Nah, yang menjadi red zone ini kan sebenarnya zona ketakutan ya. Zona ketakutan ini pasti disuplai dan didemand oleh dua hal ya. Pensuplai berita-berita buruk, kemudian demand-nya ini yang bukan demand ya, maksudnya mengkonsumsi ini menjadi dicabangkan dari dua hal. Dia bisa menerima itu menjadi positif, atau dia bisa menerima itu menjadi negatif, gitu kan? Oke, benar. Responnya itu. Nah, Betul. kalau negatif, artinya itu psikosomatis jatuhnya ya? Iya, Bisa jadi kalau seperti itu. sebenarnya gini, kalau dia memindset bahwa hal itu, ketika dia mindset itu dua ya tadi ya. Ada yang dia mindsetnya sebagai being positif, ada yang dia mindsetnya Oke. sebagai stressful. Nah, kalau dia mindsetnya sebagai being positif, dia akan tergerak untuk melakukan upaya-upaya problem solving, bertindak, menemui orang, seeking information, cari informasi sebanyak-banyaknya yang itu sifatnya tidak hanya informasi yang menakutkan, tapi informasi yang sifatnya pencegahan atau sifatnya solusi. Seperti itu. Ini gimana cara memecahkannya. Dan ketika orang memindset itu sebagai being positif, maka seseorang itu akan bertindak dan konsekuensi dari tindakannya ketika dia berhasil akan muncul yang namanya kepuasan, kelegaan, semangat, produktivitas meningkat, dan strateginya dalam problem solving pasti ya lebih terupdate seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan orang dengan kondisi stressful. Biasanya dia penghindaran, blaming other, kayak nyalain orang, nyalahin lingkungan, menyalahkan pemerintah, seperti itu. Nah, dia nggak ngambil tanggung jawab, tapi dia juga tidak menciptakan problem solving dari sana. Nah, jadi dia akan menciptakan pikiran-pikiran yang berlebihan sehingga badannya lemah. Bayangkan ya, jadi kayak udah pesimis duluan sebelum sebelum bertindak seperti itu, Kak. Nah, jadi makanya saya bilang itu tadi maaf saya tadi terlupa ya, saya baru bahas dari ininya, dari biologisnya ya, reaksi biologisnya seperti itu, fisiologisnya begitu. Nah, reaksi kedua adalah personality. Nah, personality setiap orang itu kan terbentuk dari proses belajar,
tumbuh kembangnya seperti apa, pola asuhnya, atau proses internalisasi nilai-nilai yang dia pelajari dari agamanya kah, dari proses aktivitas interaksi dengan orang-orang di sekitarnya kah itu, atau dari proses baca buku dan belajar sebagainya. Nah, ketika seseorang itu punya personality yang cenderung paranoid, cenderung gampang stres atau dependency, dia gak terlalu tergantung sama orang lain. Nah, bisa dipastikan dia lebih rawan untuk terkena psikosomatis atau terserang oleh cemas yang berlebihan dalam situasi terpapar stresor di tengah corona ini kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah faktor lingkungan. Tadi kita udah bahas dari Biologis, psikologis ya. biologisnya, psikologis, dan ada lagi yang namanya faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah faktor yang sifatnya sosial ya, pasangan, orang-orang di sekitar, pola pikir masyarakat atau budaya di sekitar tuh sangat mempengaruhi reaksi-reaksi cemas yang ada di sekitar. Misalnya nih, akan berbeda di dalam satu rumah, pasangan yang dia saling support atau saling mengingatkan dan saling mengapresiasi upaya penanggulangan corona. Misalnya mereka akan saling mengingatkan mencuci tangan dan sebagainya, terus saling mengapresiasi, sama yang tipe pasangan yang remeh-temeh. Jadi misalnya cuma istri aja yang proaktif untuk melakukan upaya-upaya keselamatan diri, tapi si suami ya kerjanya cuma ini meremehkan atau acuh tak acuh, atau ya udah, itu akan menimbulkan stres tersendiri. Atau lingkungan-lingkungan yang menimbulkan stigma-stigma bahwa corona tidak bisa disembuhkan, corona itu adalah kutukan dan sebagainya, itu dikelilingi dengan orang yang dengan informasi menakut-nakuti seperti itu, tentunya akan bikin stres jadi makin tinggi gitu. Ini sih, ada nggak sih istilah buat, jadi kan gini, kalau kita lihat grup-grup WhatsApp, itu kan berita tuh sangat banyak yang tidak valid ya, berselebaran di mana-mana itu. Kemudian tidak ada yang bisa kita ambil siapa yang bertanggung jawab atas memproduksi berita itu, yang menebar ketakutan gitu. Tapi memang ada orang yang sukanya itu memproduksi demikian gitu loh. Nah, itu sebenarnya orang yang apa sih, disebut apa orang yang tipikal seperti itu? Sebenarnya edukasi tentang corona ini bisa datang, semua orang pengen jadi reporter ya. Oh Ya iya, mungkin benar. Ya, semua orang jadi ingin yang paling pertama memberitahukan, misalnya di sekitar rumahnya, tetangga, dia selalu pengen nge-share yang pertama kayak gitu ya. Mungkin kita tidak bisa judgmental ya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan untuk diakui seperti itu, kayak dorongan-dorongan need ya, setiap orang punya need dalam alam bawah sadarnya, dan ya mungkin need itu muncul gitu di tengah kondisi ini corona. Tapi dia nggak tahu bahwa siapa yang mengonsumsi itu dan bagaimana responnya, dia nggak tahu kan? Betul, makanya itu masuk itu masuk di salah satu tips nanti agar kita itu bisa saling menjaga kesehatan mental di tengah kondisi corona, yaitu saring sebelum sharing. Jadi oke, benar, itu poin ya yang saya buka di pembahasan kita karena nyambung ya. Jadi penting banget ya untuk menggarisbawahi bahwa kita adalah orang yang seeking information-nya kencang gitu misalnya, terus atau pengen ter-up to date, atau orang yang punya kemampuan persuasif yang baik misalnya. Kita memanfaatkan itu untuk ngasih info, tapi kita pikir lagi, tidak semua orang dalam grup keluarga itu, misalnya di grup WA atau grup kantor, itu punya kondisi emosi yang stabil. Jadi kayak kalau kita empati, kita pasti akan saring dulu, informasi ini penting nggak sih? Oke, mungkin secara teks akan memberikan informasi baru, tapi apakah kita bertanggung jawab sama pembacanya kayak gitu? Apakah dia setelah baca ini makin cemas, makin nggak bisa tidur, kesehatannya menurun? Itu tuh harus benar-benar kita pertimbangkan ya. Saring sebelum sharing lah, filter penting. Oke, kita coba ke partisipan dulu ya. Barangkali memang sudah ada impuls-impuls pertanyaan yang memang mau ditanyakan. Silakan. Kalau yang mau live, mungkin bisa raise your hand ya. Di situ ada di kiri bawah layar Bapak Ibu sekalian. Ada? Oke, sepertinya belum ada. Kita lanjutin dulu ya. Tertulis, Pak Yoga. Oh ya, ada di Q&A ya, di tertulis ya? Ya. Oke, ini dari Ibu Feni Mufidatus Safanah ya. Lalu bagaimana menyeimbangkan antara peraturan, misalnya kan sekarang COVID-19 keparnaannya cukup tinggi.
dan banyak yang Oke. tidak patuh, namun juga tidak menimbulkan ketakutan. Bagaimana implementasi terutama untuk anak muda dan orang tua? Implementasi ya untuk agar ketakutan itu tidak semakin hebat ya. Ya. Oke. Sebenarnya poinnya yang dari tadi kita bahas ini adalah gimana akarnya itulah gimana kita mengelola stres itu ya, Kak. Jadi kalau ketika stres itu sebenarnya efeknya nggak selalu buruk kok. Stres itu kan kayak efeknya baik ya. Tapi gimana sih cara kontrol diri biar kita itu bisa balance gitu hidup di tengah kondisi wabah ini ya. Yang pertama ya bertindak melakukan usaha-usaha keselamatan diri sebelum beraktivitas, pada saat beraktivitas, dan setelah beraktivitas. Terus patuh lah, intinya yang pertama patuh, terus nggak ada salahnya kok kalau kita itu hindari informasi atau obrolan-obrolan yang memunculkan stres atau kecemasan. Terus penting sih untuk mempelajari informasi-informasi yang sifatnya tidak hanya peringatan saja, tetapi ke pencegahan dan solusi kayak gitu. Terus cari informasi-informasi yang sifatnya harapan itu penting sih. Cari informasi Hmm. yang sifatnya harapan. Jadi kayak lah, kita dapat informasi yang sifatnya mungkin penambahan jumlah pasien apa segala, tapi di sisi lain kan tetap ada ya kayak upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini misalnya, atau aksi-aksi sosial yang sudah gencar dilakukan oleh teman-teman kita di masyarakat Indonesia. Terus upaya-upaya kekompakan masyarakat atau kesembuhan informasi-informasi tersebut kan pada akhirnya bikin kita optimis dan ya udah kita juga berpeluang kok untuk kalaupun kita udah terserang sakitnya, kita juga punya peluang untuk sembuh. Jadi kayak terus hati-hati sama stigma masyarakat ya seperti itu. Terus ya itu seperti yang saya bilang tadi, saring sebelum sharing, penting banget filtering itu. Terus yang bikin seseorang itu makin hebat psikosomatisnya atau kecemasannya adalah ketika seseorang itu terlalu berfokus pada hal-hal yang belum terjadi atau ketakutan-ketakutan yang itu belum tentu terjadi. Nah, ketika dia sibuk memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi, dia jadi tidak fokus sama apa yang harus dia lakukan di tengah kondisi ini. Terus ya, poinnya adalah fokus sama apa yang harus dilakukan pada saat ini dan sharing atau ceritakan perasaan yang kita rasakan kayak gitu biasanya. Makanya saya bilang tadi personality yang cenderung tertutup itu lebih rawan ya untuk mengalami atau menderita kecemasan. Yang hebat itu makanya dalam kondisi mengalami kecemasan itu penting banget untuk sharing atau cerita ke orang lain. Dan berpikir positif sih, pasti berpikir Ya. positif. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Winarno. Mungkin Pak Winarno mau secara live untuk menyampaikan? Saya persilakan ya Pak Winarno. Boleh. Silakan Pak Winarno. Ya. Unmute-nya Pak Winarno dibuka dulu kalau mau ada pertanyaan. Mute. Halo. Ya, halo silakan Pak Winarno. Sudah masuk? Iya, Masuk, sudah Mas, Pak. masuk. Oh, baik. Boleh bertanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang didiskusikan pada siang hari ini tentang kecemasan yang berlebihan. Yang ingin saya perlu penjelasan lebih jelas adalah apakah kecemasan ini bisa dijadikan sebagai hal yang positif untuk mencapai sebuah prestasi mungkin atau untuk mencegah penyakit begitu. Oh. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dalam suasana seperti ini kontrol agar kecemasan tidak berlebihan itu sebaiknya seperti apa yang paling utama itu. Okay. Terima kasih, mungkin aja Pak. Baik. Okay. Langsung aja Kak Rama. Oke, jadi gini, sebenarnya dalam situasi stres yang saya bilang tadi, apakah bisa dirubah ke efek yang positif? Ya, seperti yang saya katakan tadi, stres itu tidak selalunya buruk. Dia itu bisa jadi titik acuan untuk kedua hal. Efeknya itu bisa sifatnya eustress atau distress. Efek dari stres itu bisa eustress atau distress.
eustress adalah efek positif yang dimunculkan setelah seseorang terpapar atau menyelesaikan sebuah stres seperti itu. Nah, biasanya dalam suatu kondisi stres itu biasanya orang kan memainkan pola kognitifnya. Oke, situasi stres ini sesuai nggak sama batas kemampuanku? Terus apa yang bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaannya? Apa yang bisa aku lakukan? Siapa yang aku libatkan? Bagaimana cara melakukannya? Dan kapan ini harus aku hadapi? Dalam jangka waktu berapa lama ini harus selesai? Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung ke bagaimana coping atau penanggulangan yang dibangun oleh seseorang dari mindset-nya itu. Nah, ketika dia mindset seperti itu, terus apakah dia cenderung orang yang problem focus coping atau emotional focus coping? Nah, kalau dia tipenya yang problem focus coping, dia pasti akan cenderung aktif bertindak, cenderung cari informasi yang sifatnya menyelesaikan stres, terus cenderung melakukan tindakan-tindakan terkoneksi dengan orang lain gitu. Jadi dia nggak memaksa dirinya untuk menyelesaikan stres ini sendiri, tapi dia berkolaborasi dengan lingkungannya atau terkoneksi dan dia punya target untuk melakukan pencapaian secara emosional, misalnya kepuasan, semangat, produktivitas dan sebagainya. Itu sih efeknya ke eustress yang saya bilang tadi. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Mohon maaf. Bentar. Apakah bisa menjadi positif itu tadi ya? Iya, apakah bisa menjadi positif? Oke, pertanyaan kedua Pak Wirano mungkin bisa diulang? Oh ya, pertanyaan kedua terkait dengan situasinya sekarang. Ini fokus utama supaya kecemasan itu tidak menjadi berlebihan itu bagaimana? Sementara berita itu kan berseliweran. Oke. Mungkin itu Fokus utamanya adalah kita sangat dituntut di kondisi ini adalah untuk melakukan kontrol diri yang cukup kuat ya. Nah, di dalam aspek-aspek kontrol diri itu ada namanya kontrol kognitif, kontrol emosional, dan kontrol lingkungan. Seperti itu. Makanya kecemasan itu adalah yang paling pas untuk dijelaskan dengan konsep biopsikososial. Nah, jadi dari sisi fisiologis kita nggak boleh mengabaikan, yang pasti ya kita make sure kalau kita sudah konsumsi makanan yang aman, yang sehat, yang menunjang imunitas. Terus yang kedua, lakukan mental distancing. Misalnya ya bukan cuman ini ya, physical distancing ya. Kayaknya penting nih yang namanya mental distancing. Jadi kayak oke, saya lanjutkan. Mental distancing di sini adalah kita melakukan upaya-upaya yang membatasi kontak dengan hal-hal yang memperburuk kondisi mental kita di tengah wabah corona. Pokoknya hal-hal yang membuat kita makin panik, makin cemas, makin parno, itu tuh harus kita sedikit demi sedikit batasin. Nah, kita nggak harus kok mengkonsumsi berita-berita tentang corona ini 24 jam per hari. Boleh, kita sudah mulai melakukan kontrol diri untuk membatasi itu, misalnya ya cuma 1 jam per hari atau 2 jam per hari. Terus yang kedua, hindari obrolan-obrolan yang sifatnya toksik. Atau ketika bubar dari obrolan itu kita pasti takut, kita pasti rasa cemas. Nah, kita perlu asertif nih untuk tegas nolak untuk ya udah nggak usah ngomongin yang sifatnya obrolan dan sifatnya toksik seperti itu. Terus yang ketiga itu bangun pikiran-pikiran yang memunculkan harapan positif. Misalnya dari kondisi ini sebenarnya ada hikmah apa sih sebenarnya? Misalnya kayak oke, mungkin sebelum corona saya terlalu sibuk di rumah, misalnya pikiran-pikiran yang self-talk yang sifatnya positif misalnya. Oke, mungkin ini sebagai cara untuk bikin komunikasi lebih intens dengan pasangan, lebih empati untuk mengobservasi pasangan di rumah, kesibukannya seperti apa. Terus lebih empati menemani anak belajar. Jadi kayak munculkan pikiran-pikiran di tengah kondisi stresor di mana rencanakan titik-titik balik di mana kita mendewasa di kondisi-kondisi yang stres ini. Seperti itu, mendewasa secara sikap atau mendewasa secara emosi. Terus lakukan hal-hal yang menyenangkan yang memancing munculnya hormon bahagia. Seperti itu misalnya olahraga, musik, atau terus ngaji misalnya, atau ya pemaknaan masak dan sebagainya. Terus lakukan sharing dengan anggota keluarga misalnya. Itu sih biasanya. Oke, bagaimana Pak Wirano? Sudah jelas?
Oke, sudah jelas ya. Ya. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan Pak Omar Karis ya. Jadi Pak Omar Karis ini sepertinya agak gampang ya untuk mendefinisikan tuh gini. Jadi apakah kita itu perlu takut untuk membuat waspada atau kita itu justru optimis tapi malah jadi kurang kewaspadaan gitu. Apakah ini related atau memang bisa dipisah? Maksudnya apakah kita Jadi kita itu sebenarnya perlu untuk membuat satu ketakutan dalam diri kita agar kita waspada, atau kadang kalau kita optimis itu malah jadi kurang waspada gitu. Jadi kurang kayak apa ya? Ya menggampangkan kayak gitu. Jadi mana yang lebih baik gitu sebenarnya? Oh, oke. Jadi tergantung pola pikir yang kita munculkan ya sebenarnya. Jadi kita pikir kalau kita lebih banyak berputar pada kewaspadaan, reaksi emosional apa yang cenderung muncul? Apakah kita menjadi cenderung takut? Apakah ketika kita sangat waspada, sesuatu yang berlebihan itu konsepnya gini, psikologi itu selalu membicarakan sesuatu tema atau suatu pilihan tindakan itu dari dua mata sisi, dari dua sisi. Kalau waspada tuh pasti baik, kalau optimis tuh pasti baik. Terlalu optimis tidak baik, terlalu waspada tidak baik. Jadi kayak porsinya emang benar-benar harus kita atur seperti itu. Kewaspadaan itu baik, karena pada akhirnya itu menjadikan cara kita untuk menciptakan opsi-opsi tindakan yang menjaga diri kita, melakukan protecting ke diri kita. Nah, optimis itu bikin kita jadi apa ya? Jadi berpikir positif tentang tergerak gitu, tergerak bersemangat untuk bertindak. Jadi saya rasa pelajari ketika kita cenderung memunculkan kewaspadaan, biasanya itu ditindaklanjuti oleh emosi apa. Kalau emosinya menjadi merugikan orang sekitar, misalnya gara-gara kita waspada, dikit-dikit kita marah. Dikit-dikit anak nyentuh ini marah, terus dikit-dikit pasangan ngajak ngobrol marah, ngajak belanja ke pasar marah loh. Itu kewaspadaannya berarti kita berlebihan kayak gitu. Atau apa-apa pengen kita beli biar kita aman. Tidur kita nggak bisa gara-gara waspada, itu kan nggak baik juga ya. Nah, atau kalau kita terlalu optimis, ya boleh. Optimis itu juga harus realistis ya. Kadang-kadang orang optimis itu terlalu yakin sehingga dia sifatnya remeh-temeh, saya setuju. Nah, itu yang ekstrem, optimisnya terlalu ekstrem juga tidak boleh. Jadi, letakkan itu secara objektif dan realistis sih saya bilang. Kalau trik dari saya adalah ketika kita mempelajari, kita mindset itu harus waspada, harus optimis, kita pelajari emosi kita biasanya ditindaklanjuti dengan apa. Kalau kita waspada, emosi kita gimana, kalau kita optimis, emosi kita gimana. Dan berhati-hati dengan itu, gitu sih. Saya. Oke, yang lain mungkin dari partisipan yang lain, kalau belum ada saya mau ada pertanyaan sih sebenarnya. Jadi boleh. Tadi kan ya dominasi grup WA terutama keluarga lah ya, grup WA keluarga yang isinya para orang tua gitu kan ya. Kadang kan kita kalau melihat berita yang berseliweran sangat gampang sekali bagi beliau-beliau yang sudah tua itu untuk share. Ya kan? Nah, kita kadang ingin mengingatkan juga gitu kan. Cuman kan kita agak bingung kan, mengingatkan yang baik itu seperti apa agar mereka tidak tersinggung gitu kan. Padahal kita bisa men-trace itu kan. Ini sebenarnya hoax gitu. Ini nggak benar atau ini kadang terlalu membuat satu kecemasan tersendiri. Kira-kira tipsnya gimana? Untuk ini ya, untuk mengingatkan orang tua yang suka share seperti itu. Yes, benar. Ya cukup unik sih pertanyaannya ya, karena nggak usah orang tua karena kita juga punya mungkin ya teman atau ya seumuran mungkin yang itu memang dia suka ini apa namanya share berita yang pada akhirnya nggak empati ke orang lain kayak gitu. Kalau saya sih mungkin kalau kita masih bisa melakukan, sebenarnya kita lihat dulu sih motivasinya. Kita juga pahami orang tua ini sebenarnya motivasinya apa sih dalam kondisi dia tuh share. Bukan berarti dia tuh share karena dia ingin nakut-nakutin. Nah, ya saya seperti kita pelajari, kita berempati sama orang-orang yang share ini. Misalnya kayak dia pengen ngasih informasi ke orang lain. Nah, mungkin bisa kita, kalau orangnya memungkinkan secara kognitif untuk diajak diskusi dua arah, lakukanlah diskusi dua arah dengan orang tersebut. Misalnya kayak informasi ini kita ketemu misalnya informasi ini pada akhirnya bikin si A atau si B di grup keluarga ini jadi panik. Jadi nggak usah terlalu sering share-share yang seperti ini. Terus
kita bisa menciptakan argumen tandingan, tapi tidak ini ya, tidak perang mulut, tapi argumen tandingan misalnya yang itu sifatnya netralisir. Nah, ketika dia menakut-nakuti, kita ciptakan argumen tandingan yang sifatnya itu menetralisir itu semua. Jadi orang mungkin akan takut, tapi ketika baca chat netralisir dari kita, orang akan tenang kayak gitu. Kalau kita merasa bertanggung jawab ya untuk menenangkan semua orang di grup ya nggak apa-apa. Selama kita bisa ngelakuin itu ya nggak apa-apa. Gitu kalau saya sih. Pelajari motivasinya. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau mau live, bertanya secara live, silakan raise your hand. Logonya ada di kiri bawah ya, yaitu itu diklik, nanti dari kami akan mengarahkan untuk diizinkan menyampaikan pertanyaan. Oh ya, saya mau menyampaikan sedikit iklan ya. Jadi acara ini dipersembahkan oleh Kabar Baik COVID-19, Instagramnya @kabarbaikcovid19. Nah, ini berhubungan juga dengan sebenarnya kenapa kita perlu mensuplai berita-berita positif gitu ya, walaupun berimbang silakan, tergantung dari respon masing-masing. Kemudian webinar ini diselenggarakan atas kerjasama Khalif. Khalif adalah aplikasi Islamic Parenting. Instagramnya ada di @khalif.idn. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke sana untuk melihat apa saja informasi seputar Islamic Parenting. Kemudian juga ada media partner, yakni dari Halal Quality. Instagramnya adalah halalquality.id. Jadi Halal Quality ini adalah platform berbagi informasi seputar perkembangan industri dunia halal dan gaya hidup halal. Kemudian juga ada Satu Bicara, Instagramnya @satubicara, Bubur Mesem Surabaya, dan Nutrisiap. Oke, sekarang apakah ada question left? Sepertinya ada ya tadi ya. Ada ya. Oh ini nih, ada dari Ibu Elian, Oriza Consulting ya. Selamat siang, saya ingin menanyakan, apakah ada level atau tahapan takut, cemas, dan fobia, bahkan trauma terhadap psikosomatis ini mungkin ya? Ya, oke. Jadi di sini memang kita harus bisa membedakan ya. Jangan apa-apa kita terpapar stres, wah aku psikosomatis nih. Wah terpapar stres, aku depresi nih. Enggak. Jadi itu kayak benar ya, bagus pertanyaannya, itu harus kita bedakan kayak gitu. Apa sih sebenarnya bedanya antara stres, panik, gangguan kecemasan sama depresi itu bedanya apa sih sebenarnya? Jadi di sini saya akan kasih beberapa informasinya ya. Jadi kalau stres itu dia berakar dari stresor yang disebabkan oleh kewalahan. Jadi stres itu kan ketika kita terpapar ada keseimbangan fisiologis dan psikologis itu yang terganggu seperti itu. Keseimbangan psikologis. Nah, tapi berakar dari kewalahan kita sih menghadapi itu. Terus yang kedua, ketika stresor itu diatasi, kondisi stres nih ya, ketika stresor itu diatasi, maka cemasnya menurun. Seperti itu. Nah, dan stres itu kadang dipicu oleh imajinasi yang berlebihan. Jadi kalau kita menyetop imajinasi yang berlebihan tentang stresor, maka biasanya itu akan berpengaruh ke cemasnya atau ketakutannya yang menurun. Seperti itu. Nah, dan kalau stres itu individunya itu kenal dengan sumber dari si stres itu atau rasa tidak berdayanya. Nah, dan stres itu biasanya tidak bertahan lama. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dia diselesaikan atau dituntaskan stresornya, maka cemas atau takutnya akan berangsur-angsur turun. Nah, beda dengan gangguan kecemasan atau panik seperti itu. Kalau gangguan kecemasan itu muncul dari rasa takut yang diikuti dengan tanda-tanda somatik atau bereaksinya reaksi tubuh yang mengganggu, misalnya pusing, jantung berdebar, sesak nafas, gatal-gatal, dan sebagainya. Terus secara konsisten berulang-ulang itu dilanda ketakutan yang tidak masuk akal. Nah, ketakutan itu biasanya muncul dari imajinasi yang berlebihan juga atau fokus pada hal-hal yang belum terjadi, menciptakan ketakutan-ketakutan di depan tentang hal-hal yang belum terjadi. Kayak gitu. Terus berakal dari kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan yang tidak memiliki penyebab. Jadi kayak orang itu akan merasa putus asa, tapi itu penyebabnya tidak jelas seperti itu. Nah, sumbernya sih bisa dari kalau gangguan kecemasan tuh bisa dari pengalaman masa lalu atau trauma masa lalu, bisa dari faktor genetis, bisa dari pola kognitif seperti itu.
Terus individu itu dalam kondisi cemas tidak kenal sumber dari rasa berdayanya. Jadi terlalu banyak faktor yang menyumbang di kalau di gangguan kecemasan. Berbeda dengan panik. Kalau panik itu dia itu reaksi ketakutan yang muncul dengan tiba-tiba. Dan diikuti oleh reaksi denyut jantung yang berlebihan, sesak nafas. Terus dia berulang-ulang dan kekhasannya adalah muncul perasaan akan datangnya bahaya tanpa proses evaluasi yang objektif. Jadi kayak ngerasa tiba-tiba akan bahaya aja. Nah, tapi tidak ada evaluasi yang objektif, orang sekitarnya juga bingung ngelihat dia ini kenapa gitu. Terus ketakutan yang hebat, terus hilangnya kontrol kognitif, kontrol emosi, dan kontrol perilaku. Terus kadang pasien yang panik itu ketika ditanya, dia cuma bilang dia akan merasa mau gila gitu, kayak merasa akan gila karena diserang kondisi panik atau ketakutan yang berlebihan itu. Kayak gitu. Jadi garis bawah poinnya adalah perbedaan di masa kapan redanya stres, kapan redanya perasaan cemasnya dan sumber rasa tidak berdayanya. Kalau stres itu sumber rasa tidak berdaya itu dikenali. Tapi kalau cemas dan panik itu sumber rasa tidak berdaya itu bias, tidak dikenali. Seperti itu. Oke. Oke, itu jawaban dari pertanyaan Ibu Elian. Barangkali ada belum puas, nanti silakan ditanyakan, bisa juga secara live. Ini kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan lanjutan. Oh, masih ada pertanyaan dari Bu Elian ya. Apakah itu bisa dimasukkan kategori gangguan kejiwaan? Stres yang berlebihan. Gangguan kejiwaan. Apakah stres yang berlebihan itu? Oh, tidak. Maksudnya untuk melakukan sebuah diagnosa itu ada proses yang asesmen yang cukup panjang ya, seperti itu, dan itu memang benar detail agar tidak terjadi self diagnose seperti itu. Jadi memang ada beberapa pengenalan terhadap permasalahannya dulu, terus ada instrumen yang digunakan. Kalau dibilang langsung masuk ke kategori gangguan jiwa, tidak, belum. Karena untuk simptom-simptomnya gangguan jiwa pun itu dia punya tanda-tanda tersendiri kayak gitu yang khas. Gitu. Jadi memang masih jauh ya itu dari stres. Tapi ketika tidak ditangani akan semakin memburuk kondisinya dan bisa beresiko ke sana seperti itu. Nanti kan tahapannya misalnya dia stres, terus cemas, terus dia panik, terus nanti dia mengalami depresi. Nah, depresi yang tidak tertangani itu biasanya mengarahnya ke sana kayak gitu, gangguan kejiwaan. Dan itu ada simptom yang itu khas ya kalau di gangguan kejiwaan seperti halusinasi, waham dan sebagainya. Nah, sekarang gini sih, Vi. Saya melihatnya itu kan yang tadi dibahas ada ketidakberdayaan itu ya. Katakanlah memang kita tidak berharap ya. Nanti katakanlah semua beberapa kota itu melakukan PSBB sama seperti di Jakarta sekarang. Ya, itu kan kemudian masyarakat memang yang pekerja harian, pekerja informal, itu kan dia harus berhenti ya, Vi. Benar. Artinya di situ kan dia juga ada ketertekanan mental sendiri ya. Ini kita bahasnya tentang COVID ya. Wabah COVID-19 gitu. Betul. Dia pasti akan merasa sangat tidak berdaya kan. Saya keluar ini nggak bisa cari nafkah gitu kan. Nah, itu langkah apa yang bisa dilakukan setidaknya di lingkungan sekitar kita lah, atau kita ingin berbuat itu apa langkah yang terbaik untuk mengantisipasi itu? Kita sebagai orang yang mengalami itu atau orang sekitarnya? Kita sebagai orang sekitarnya. Pertama mungkin orang yang mengalami itu ya. Kemudian yang kedua mungkin kita sebagai melihat itu di tetangga kita atau lingkungan sekitar kita. Oke, kalau sebagai orang yang melihat ya, sebagai orang yang mengalami ya, pasti yang tadi itu pola kognitif kita atau evaluasi kita terhadap situasi stresornya itu memang sangat-sangat dituntut ya. Pasti butuh yang namanya kewarasan untuk melihat ini semua ini seperti apa sih harusnya, kayak ya yang pertama saya nggak tahu ya apa yang saya berikan ini akan berefek. Saya tahu mungkin nggak berefek ke semua orang. Mungkin ya bisa lah dijadikan masukan bahwa susun skala prioritas secara realistis. Misalnya dalam kondisi ini
dalam kondisi ini misalnya skala prioritasnya apa dulu nih, misal bagi si pelaku ya, bagi si pelaku pola kognitifnya harus bekerja. Misalnya kalau dia cuma meratap saja, misalnya emotional focus coping aja, kayak meratap aja itu dia harus memunculkan mindset bahwa itu tidak menyelesaikan masalah. Ya sesedikit apapun hasil yang dia dapat ketika dia harus bekerja, dia tetap harus bertindak kayak gitu. Kayak terus yang kedua, susun skala prioritas tindakan apa yang paling penting. Misalnya nafkah ini untuk beli perabotan rumah atau untuk makan dulu nih di dalam kondisi sekarang ini, ya udah susun skala prioritas. Ketika dia berpikir bahwa ya udah nafkah ini sesedikit-sedikitnya, misalnya dia ada rencana renovasi rumah di bulan April misalnya. Ya udah itu harus apakah itu disingkirkan dulu gitu, terus karena penghasilannya hanya cukup buat makan, ya udah realistis ngelihat itu. Terus yang kedua, berpikirlah bahwa kondisi ini tidak hanya dia yang mengalami, tidak hanya kita sendiri gitu, satu-satunya makhluk di bumi yang mengalami ini. Jadi kayak ini tuh dialami oleh semua orang gitu, semua kalangan kayak gitu, mau dia mampu atau tidak mampu, itu semuanya mengalami. Jadi dengan menciptakan pikiran tersebut kita merasa kita nggak sendiri seperti itu. Terus berfokus ke tindakan sih sebenarnya, karena kalau kita pikir kalau kita cuma meratap dan bersedih kayak gitu, itu tidak bisa, dan kita butuh kewarasan dan kesehatan fisik untuk tetap bisa ya menafkahi keluarga dan sebagainya kayak gitu. Dan ini sih terbuka untuk meminta, misalnya meminta bantuan ke orang sekitar seperti itu. Dan karena memendam kesulitan sendiri itu akan bikin kita juga kadang-kadang tidak stabil. Jadi kayak ya butuhlah sharing dengan sesama orang yang sekiranya butuh akan memberikan bantuan dan sebagainya. Kalau kita ya terus pertanyaan yang kedua ya, kita sebagai orang yang di lingkungan gitu, ketika menghadapi orang dengan apa tadi, dengan kondisi ini dengan ya, ketidakberdayaan ya. Itu. Ya, benar. Ya, oke, dengan kondisi ketidakberdayaan adalah yang pertama munculkan empati lah ya pastinya, munculkan empati, terus buka obrolan-obrolan yang itu membangun harapan. Misalnya ketika kita tahu bahwa orangnya cukup agamis, ya udah kita bisa melakukan pendekatan itu secara spiritual. Misalnya melakukan pemaknaan-pemaknaan yang sifatnya spiritual. Misalnya seseorang itu nggak akan diuji di luar batas kemampuannya dia, misalnya, atau ini tuh ujian untuk bikin kita mikir sebenarnya hikmah apa sih yang paling kita bisa dapetin, atau sharing-sharing lah, misalnya sejauh misalnya 1-2 bulan ini kita sudah kena peraturan baru, beradaptasi dengan peraturan baru nih, Bapak sudah dapat apa? Maksudnya pemaknaan yang sifatnya spiritual seperti itu. Atau ya berempatilah untuk tidak memberikan informasi yang sifatnya menakuti. Aduh Pak, ini akan lagi diperpanjang, Bapak akan makin susah nyari uang kayak gitu. Atau lakukan tindakan yang aktif, misalnya dia butuh uang, ya udah kita pinjemin semampunya. Seperti itu. Atau ya itu sih empati kita ini sangat diuji sih dalam kondisi-kondisi yang seperti ini di tengah kondisi lingkungan wabah corona ini. Oke. Ada mungkin Raffi bisa minum dulu. Kalau di situ ada minum, istirahat dulu. Karena dari tadi saya lihat lumayan panjang sekali kita sambil nunggu para partisipan yang lain. Barangkali silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Oke. Ini sudah istirahat, Raffi? Sudah minum? Iya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi dijelaskan tentang stresor. Sebenarnya stresor sama psikosomatis itu sama atau enggak sih? Kalau kita menerjemahkannya. Apa? Stresor sama psikosomatis? Iya. Oh, pendekatannya bukan. Seperti apa sih relatednya? Tidak sama ya. Jadi kayak stresor itu adalah hal yang keadaan yang memicu stres. Penyebab stresnya itu disebut stresor. Stres itu kondisinya. Kondisi yang mempengaruhi mempengaruhi keseimbangan psikologis kita dan fisiologis kita. Nah, makanya ketika orang itu stres, akan ada alarm dalam tubuhnya seperti deg-degan, kayak gitu. Berarti sebab akibat ya? Jadi sebenarnya psikosomatis itu lebih disebabkan karena stres itu tadi ya? Betul.
betul. Oh gitu Terus ya, akan oke. ditindaklanjuti oleh cemas dan pikiran-pikiran yang berlebihan. Nah, tadi saya kayaknya terlewat nih ya untuk memberikan Ah. edukasi tentang apa sih sebenarnya cara deteksi kita untuk kita tuh psikosomatis apa enggak sih Ya, misalnya ya. ya, 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 Cara benar-benar. yang pertama adalah reaksi fisik yang mengganggu tersebut. Reaksi sakit fisik yang mengganggu tersebut itu munculnya tiba-tiba seketika ketika kita memunculkan pikiran-pikiran yang stres seperti itu. Jadi reaksi sakit fisik yang mengganggu tersebut muncul tiba-tiba ketika kita dalam kondisi stres, cemas atau memunculkan pikiran-pikiran yang bikin kita merasakan hal tersebut kayak gitu. Nah, terus yang kedua, misalnya karena dalam kondisi apa ya, dalam kondisi wabah ini kan kita suruh social distancing nih atau membatasi interaksi dengan orang lain. Nah, ketika kita mengolah informasi itu secara berlebihan, misalnya ketika kita olah informasinya secara berlebihan, terus ketika kita kontak dengan orang lain, kita munculkan kecemasan yang berlebihan. Misalnya aku habis kontak dengan orang di luar rumah tadi pada saat misalnya buka pagar. Nah, terus ini pasti aku terkena corona nih. Nah, karena pikiran kita cemas atau terlalu berlebihan, maka kita akan memunculkan reaksi fisik. Misalnya tiba-tiba kita ngerasa lesu, tiba-tiba kita ngerasa ya nyeri atau sesak nafas karena kita panik, terus sirkulasi pernafasan kita tidak lancar, terus kita langsung kayak ngerasa agak sesak, agak sesak. Nah, terus tiba-tiba kita berpikir bahwa kita corona dan ya sebagainya seperti itu. Nah, terus yang kedua, reaksi sakit fisik yang mengganggu tersebut seketika hilang ketika kita teralihkan gitu, tidak memikirkan tentang kecemasan tersebut. Oke. Terus tanda yang ketiga yang paling khas adalah ketika melakukan pemeriksaan medis, itu dokter kondisi fisik kita itu baik-baik saja seperti itu. Jadi normal-normal saja. Ketika kita datang dengan keluhan sesak nafas dan misalnya atau kita merasa kita demam tinggi nih habis kontak dengan orang. Nah, ketika diperiksa secara medis itu misalnya suhu tubuh kita normal. Biasanya dokter akan ngasih clue bahwa kita cuma cemas biasanya. Kita terlalu cemas. Kayak gitu. Itu sih tanda-tanda khasnya. Oke, lanjut aja. Ini ada pertanyaan dari Kumalayu Wardani ya. Jadi, tahapan seperti apa psikosomatis itu dikatakan berbahaya? Oke, psikosomatis itu dikatakan berbahaya itu adalah ketika dia mempengaruhi kualitas fungsi psikososial seseorang. Jadi fungsi produktivitasnya kayak ya keparahannya itu didetek dari misalnya semakin sering dia memunculkan reaksi fisik karena cemas ya itu semakin parah kayak gitu. Terus frekuensi kemunculannya, banyaknya gejala fisik yang muncul, sama pengaruhnya terhadap fungsi produktivitasnya, fungsi psikososialnya. Misalnya gara-gara dia cemas, terus harusnya yang dia produktif sehari-hari, dia menjadi tidak bersemangat. Atau gara-gara cemasnya yang reaksi fisik yang dia tindak lanjuti sebagai, ya itu penyakit, dalam mindset-nya itu penyakit, makanya terus tiba-tiba dia melimpahkan tanggung jawabnya sehari-hari kepada orang lain. Itu sih. Pasti sampai ketika produktivitas, kualitas istirahatnya menurun, koneksinya ke orang sekitar itu memburuk, nah itu berarti ya semakin parah efek psikosomatis terhadap kehidupannya. Gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari partisipan lain, dari Ibu Feni Mufidatus Safanah ya. Bagaimana bila saat pandemi ini kecemasan kita itu muncul berlebihan sehingga menyebabkan ya tadi psikosomatis, menyebabkan panas, demam, langkah antisipasi cepatnya gimana gitu. Jadi kalau kita merasa sakit gimana sih identifikasi kita ini beneran sakit atau cuma psikosomatis sebenarnya? Oke. Makanya saya bilang psikosomatis ini adalah sesuatu yang memang penanganannya harus integratif ya. Dia harus biopsikososial. Yang pertama, langkah pertama, karena berkaitan dengan reaksi fisik dan corona ini identik dengan penyakit, maka penanganan psikosomatis yang paling pertama adalah farmakologi. Farmakoterapi maksudnya. Nah, farmakoterapi itu adalah yang mendatangi dokter misalnya. Nah, kemudian melakukan check up secara medis misalnya. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah itu datangnya karena kondisi fisik yang khusus atau karena rekam medik punya penyakit tertentu atau memang karena kecemasan. Nah, biasanya secara farmakoterapi itu akan diberikan obat-obat
seperti itu. Kalau itu juga dengan pertimbangan dan hasil konsultasi dari dokter ya. Biasanya obat-obat yang diberikan adalah yang antidepresan, anti nyeri atau anti panik. Tetapi biasanya itu hanya bisa ditebus dengan resep dokter dan ada jangka waktu konsumsinya seperti itu. Nah, karena harus berhati-hati dengan efek dari minum obat ini adalah efek adiktifnya ya, harus ketergantungannya. Oke, itu penanganan dari segi medisnya. Terus kalau dari psikoterapinya ya integratifnya adalah penanganan secara psikis atau psikolog ya biasanya, atau biasanya akan dilakukan misalnya kayak mengajarkan dia untuk relaksasi, meredam cemasnya seperti apa, terus kayak banyak sih, sangat banyak, atau hipnoterapi biasanya, hipnosis untuk mendebat atau meriset ulang pikiran yang sakit. Karena reaksi sakit fisik itu biasanya diawali oleh kondisi alam bawah sadar di mana kita menumpuk banyak kayak nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang itu sifatnya sakit. Meriset pikiran yang sakit itu. Terus memasukkan sugesti-sugesti yang sifatnya positif. Nah, itu dari misalnya hipnosis atau misalnya teori kognitif, yaitu mengenali secara realistis sumber stres, pikiran yang seperti apa, kemudian menata ulang pola kognitif yang salah. Itu namanya restrukturisasi kognitif misalnya. Terus diajarkan coping-coping yang baru, misalnya kayak diajarkan kayak teknik-teknik yang baru, misalnya self talk yang positif atau manajemen diri di lingkungan. Misalnya dia harus seperti apa dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh terpapar dulu oleh orang-orang, lingkungan, atau hal-hal yang membuat kecemasannya semakin hebat seperti itu. Atau modifikasi sosial. Makanya pendekatan yang ketiga adalah sosial, yaitu misalnya family therapy, atau kita mengedukasi keluarga tentang kondisi psikosomatis yang dialami oleh salah satu anggota keluarga ini, kemudian apa yang harus dilakukan keluarga, misalnya suportif, atau mengenali tanda-tanda atau hal-hal yang bikin kecemasannya semakin hebat. Nah, itu yang harus dikontrol oleh lingkungan sosial. Jadi semua aspek itu perlu difungsikan agar psikosomatis ini bisa diredam. Seperti itu sih. Oke. Berarti tadi yang saya tangkap juga adalah kita perlu secara realistis dan proporsional ya untuk bagaimana kita menyikapi satu pemberitaan baik atau pemberitaan positif gitu ya. Betul. Karena kalau kita semua berita negatif kita hilangkan, katakanlah tentang catatan kematian itu kita hilangkan, semua adalah tentang sembuh gitu ya. Artinya itu menjadi nggak rasional ya. Betul. Jadi berpikir positifnya terlalu nggak rasional, akibatnya yaitu menggampangkan, menganggap bahwa ini bukan masalah, itu justru menjadi masalah baru ya. Benar. Jadi tetap harus proporsional aja, itu lebih baik ya. Karena saya memang melihat ya, ya ini lagi-lagi kita kan terbatas informasinya, kita hanya bisa mengonsumsi dari berita media gitu. Saya melihat di Wuhan itu memang dia tidak pernah membicarakan tentang kematian, gitu. Salah satu kuncinya itu. Jadi yang mereka beritakan adalah tentang bagaimana orang ini sembuh, kemudian orang yang sembuh itu terus meningkat. Gitu. Tapi memang di sana dibarengi dengan kebijakan, yakni lockdown. Betul. Ya kan, artinya memang sudah dikunci gitu, orang udah nggak bisa kemana-mana, penularan memang sudah benar-benar dihambat. Tapi kemudian karena di dalam rumah terus, yang disuplai adalah pemberitaan positif. Nah, kalau kita kan berbeda, ya. Kalau di Indonesia berbeda, tetap boleh beraktivitas, tapi itu kemudian kita harus secara proporsional. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Oh iya, terus ada ini sih, Vi. Saya sendiri juga kadang ngerasain ya, dari yang awalnya itu kita bisa beraktivitas keluar kayak gimana-gimana gitu ya. Kemudian kita diminta untuk WFH gitu kan. Nah, WFH ini kan kalau buat orang yang aktif, buat orang yang di lapangan lah intinya, itu kan menjenuhkan sekali ya. Benar. Artinya bahwa kita jadi terbatasi, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa beraktivitas lebih produktif istilahnya kan gitu. Walaupun tetap bisa produktif, cuman sangat terbatasi. Nah, itu kadang menimbulkan satu mental block tersendiri gitu kan. Iya, benar. Nah, itu gimana kira-kira antisipasi langkahnya agar tidak terjadi seperti itu? Oh ya, oke. Antisipasinya pasti kayaknya semua orang baik dia misalnya introvert atau ekstrovert, atau baik dia kaum rebahan atau dia kaum aktif, rasanya semua akan masuk di fase bosan kayak gitu. Nah, kita harus memindset bahwa
kondisi ini adalah satu kondisi yang bikin kita beradaptasi secara kognitif, secara emosi, secara rutinitas, karena merubah banyak aspek memodifikasi banyak aspek menuntut kita untuk memodifikasi banyak aspek di kehidupan kita, ya kan? Setuju ya? Oke. Jadi yang pertama sih berpikir bahwa kalau saya juga merasakan hal tersebut, kayak berpikir bahwa saya ngerasain ini nggak sendiri. Terus kadang-kadang kita tuh yang kedua pengorbanan yang kita lakukan, terus kayak berkutat dengan rasa bosan karena di WFH terus, itu tuh sebenarnya adalah sebuah kontribusi sebenarnya untuk bikin ini semua cepat selesai. Jadi kayak ya realistis lah, memunculkan pemikiran-pemikiran yang realistis itu sangat penting di kondisi sekarang ini. Terus ketika kita ingin berkontribusi ya patuh kayak gitu, karena semua orang bekerja pada porsinya. Medis di rumah sakit, pemerintah membuat peraturan, ya kita ya tugasnya ya patuh kayak gitu. Terus jadi agen kesehatan mental untuk diri sendiri dan lingkungan. Kayak kalau belum bisa buat lingkungan ya jadi agen kesehatan mental untuk diri kita sendiri, agen kesehatan fisik dan mental ya untuk diri kita sendiri. Terus yang keempat, kalaupun harus bekerja di rumah, kadang-kadang kan anak yang masih balita itu tidak mengerti ya. Lihat mama papanya di rumah ya taunya ini weekend kayak gitu ya, taunya ini mama papa bisa diajak main, diajak nonton, dipinjem handphonenya kayak gitu. Sedangkan itu semua dipakai kerja. Saya paham karena teman-teman saya juga cerita tentang itu. Oke, jadi misalnya kita lakukan namanya self control yang saya bilang tadi, ciptakan pikiran realistis, bahwa munculkan emosi positif, bahwa di tengah berkutatnya saya dengan kondisi stres nih ada kontribusi positif di sana kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa susah-susah terus kayak gitu. Terus yang ketiga, lakukan manajemen terhadap lingkungan, waktu, dan tata laksana diri kita lah di pekerjaan itu. Misalnya ya pertama susun skala prioritas, dua susun skala prioritas, misalnya pekerjaan ini harus selesai di jam berapa, dan kita harus kayak kenal ritme kita sendiri bahwa oh kita nih ternyaman ngerjain ini di jam berapa kayak gitu. Karena setiap orang ketika melakukan self management itu bukan berarti yang kerja yang bangun pagi dan jam 6 kerja adalah dia yang ritmenya paling bagus, self control paling bagus. Enggak. Tentukan jam di mana kita paling mood, kenali mood apa yang membangun mood kita, dan pada jam berapa kita paling mood untuk ngerjain itu. Kayak gitu. Terus ciptakan situasi yang itu bikin kita semangat sih untuk kerja. Misalnya kalaupun harus kerja dengan seragam, ya udah pakai seragam aja pagi-pagi. Kayak gitu. Jadi kayak ada tanggung jawab, kayak ya modifikasi-modifikasi yang harus kita lakukan di diri kita sendiri dan di lingkungan. Harus kreatif sih. Keadaan stresor ini menuntut kita kreatif dan banyak-banyak sabar sih memang ya. Terus kayak ya kalau memang dalam satu kondisi ruangan itu anak tidak bisa mengerti, ya udah bikin satu ruangan yang bikin kita ketika masuk ruangan tersebut kita ngerasa bahwa ya udah ada etika kantor di sini misalnya, atau ada timing di mana saya harus selesai deadline jam berapa kayak gitu. Yang keempat itu ya bangun partner. Jadi jangan menanggung semua kesusahan itu sendiri kayak gitu. Punya pasangan kan, punya teman kan, atau punya anak misalnya 2, si kakak udah besar, namanya berbagilah. Di sini saatnya kita berbagi partner. Misalnya papa lagi kerja, kamu jaga adik dari jam segini sampai ini. Bikin kesepakatan itu, jadi kita nggak nanggung semuanya sendiri kayak gitu. Misalnya istri nyuci jam sekian, ya udah kita kerjakan dulu, nanti gantian. Ya bangun partner yang baik gitulah, membangun partner yang baik. Sebenarnya setelah yang kelima ya mindful dengan semuanya. Mindful adalah ketika kita sadar, terus menikmati semua apa yang kita lakukan. Jadi ya suka nggak suka harus dinikmati. Jadi mulai dari yang kita makan, kita tuh harus mindful. Mulai dari aktivitas yang kita pilih, kita harus mindfulness gitu. Kayak ya udah makan ini, kita tahu manfaatnya, kita happy ngelakuinnya misalnya kayak gitu. Terus aktivitas ini ketika aku selesaikan, stresku atau kecemasanku akan sedikit demi sedikit menurun kayak gitu. Dan ciptakan self talk yang sifatnya positif sih. Lakukan pemaknaan yang itu juga arahnya misalnya ke spiritual misalnya kayak gitu. Ke nilai-nilai agama, dan ya udah. Dan challenge diri kita untuk mendewasa di dalam kondisi stres ini. Aku sebenarnya dalam kondisi ini nih lagi challenge diriku untuk lebih sabarkah,
lebih. Nanti kita akan evaluasi itu bersama pasangan, bersama anak, dan kita akan lihat penilaian-penilaian mereka seperti itu sih. Itu sih yang bikin kita jadi lebih waras aja di dalam kondisi ini menurut saya. Oke. Intinya tetap menjaga kewarasan itu ya. Benar. Iya, itu menarik banget ya kalau kita bicara tentang psikologi itu. Jadi kita tuh ngerasa menjadi dua orang yang berbeda. Iya kan? Jadi kita harus bisa memahami siapa yang kita ajak bicara, tapi di sisi lain kita juga harus memahami diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita mendengar gitu. Betul. Oke. Ini menarik gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang mau disampaikan? Kami masih akan tunggu. Oke, saya kemudian akan sampaikan lagi bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Kabar Baik COVID-19. Bisa di-follow Instagram-nya di Kabar Baik COVID-19. Kemudian webinar ini difasilitasi oleh Khalif, aplikasi Islamic Parenting. Bisa di-follow di khalif.idn. Kemudian media partner ada Halal Quality. Instagram-nya ada di halalquality.id. Platform berbagi informasi seputar perkembangan industri halal dan gaya hidup halal. Kemudian ada Satu Bicara, yakni media informasi. Instagram-nya ada di Satu Bicara. Kemudian ada Bubur Mesem Surabaya dan Nutrisiap. Segala pendapatan dari acara ini insya Allah akan kita donasikan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak dari virus corona. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah kegiatan ini juga kami akan kembali mengadakan ya tentang bagaimana menyiapkan nutrisi terbaik untuk keluarga dalam menghadapi COVID-19 ini. Tadi kita sudah bicara tentang psikologis, dan kemudian nanti next kita akan bicara tentang biologisnya. Bagaimana cara mempersiapkan nutrisi agar imun kita tidak ambruk, tidak jatuh. Gitu ya. Oke. Berarti tadi saya mau balik lagi ke psikosomatis, kita nggak bisa ya secara mandiri mengidentifikasi bahwa sebenarnya saya ini cuma psikosomatis, bukan sakit beneran gitu, nggak bisa ya? Sebenarnya cukup bisa sebenarnya. Makanya tadi deteksi awalnya adalah ketika kita sudah melakukan upaya bertindak, bergerak untuk ngecek ke dokter, terus itu hasil ceknya tidak terdeteksi, misalnya kita sehat-sehat saja organ tubuhnya. Terus yang kedua, coba deh minta orang di sekitar kita untuk ngingetin kita, kalau kita lagi teralihkan, misalnya kita lagi ngomongin hal-hal yang menyenangkan, kita kan nggak ngereaksi sakit tuh. Nah, biasanya orang di sekitar kita tuh akan tanya gitu, kalau kamu nggak memikirkan kecemasanmu, misalnya, sakit nggak? Sesak nafas nggak? Enggak. Nah, itu biasanya akan meruntuhkan kesalahan di kognitif kayak gitu kan. Orang psikosomatis sangat meyakini bahwa dia sakit, aku nih sakit gitu, aku sakit kayak gitu ya. Ya biasanya kadang kita harus modifikasi nih orang-orang di lingkungan, makanya saya bilang modifikasi sosial atau agent sosial di sekitar kita tuh memang benar-benar butuh difungsikan untuk untuk ngeredam kecemasan kita. Nah, kadang-kadang lewat cara-cara seperti itu, akhirnya, oh iya nih, aku cuma cemas aja. Berarti aku nggak boleh berkutat terus sama pikiran cemasku, sama rasa bersalahku misalnya, atau sama ketakutan-ketakutan tentang hal yang belum terjadi. Karena ketika aku nggak mikir itu, reaksi fisikku rupanya nggak muncul, gitu. Jadi, kadang-kadang psikosomatis itu merugikannya adalah seseorang tuh menjadi mengkonsumsi obat yang dia nggak perlu konsumsi sebenarnya. Nah, itu benar. Nah, itu seperti kayak budaya di kita, di negara kita gitu. Sakit sedikit kita ke dokter, padahal kan kita punya imunitas tubuh sendiri kan. Benar. Kita beneran sakit. Benar. Makanya saya bilang tadi, mental tuh bisa disetting, mental atau pikiran tuh bisa kita setting untuk munculin hormon-hormon yang bikin kita bahagia. Dengan meningkatnya kebahagiaan kita, imun kita membaik. Begitupun sebaliknya. Kita juga bisa setting mindset kita untuk stres terus. Ya udah, kita kasih makan aja terus badan kita dengan produksi hormon yang yaitu kortisol, adrenalin, lelah ya. Ngadepin diri sendiri tuh lelah sebenarnya. Ya kan? Makanya saya bilang kayak gitu. Itu yang saya katakan tadi. Dan ketika udah kalau memang pun dokter yang paling tahu ya, medis yang paling tahu tingkat keparahannya seperti apa ya Kak. Jadi ya patuh sama dokter, dan ketika harus mengenali sumber-sumber stresnya, ya udah pelajari itu secara sadar dan lakukan kontrol kooperatif untuk kontrol itu. Ya itu. Kalau di psikolog. Oke.
Oke, mungkin dari Raffi ya, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lanjutan. Saya lihat sudah cukup menyimak dengan baik teman-teman dari partisipan lainnya. Apa tips, trik, atau pesan yang perlu disampaikan baik kepada katakanlah ada orang yang saat ini sedang ODP gitu kan juga termasuk ini ya, atau orang sehat yang bisa jadi psikosomatis, atau orang lain yang harusnya menjadi agen-agen itu tadi, penyebar kebaikan agar bisa berpikir secara rasional itu tadi. Silakan. Oke, ini apakah closing statement atau ini pertanyaan nih yang tadi nih? Ini closing statement saja. Oke, saya boleh nggak tambahin satu informasi yang saya punya sebenarnya tapi belum pernah ditanyakan dari tadi? Oh, belum disampaikan? Boleh, silakan. Boleh ya. Maksudnya boleh, mudah-mudahan mungkin ada bunda-bunda atau maksudnya orang tua di sini yang dia udah punya anak atau saat ini anaknya masih belum kooperatif gitu tentang corona atau dia bingung untuk menyampaikan. Di sini saya mau nyampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini apa sih gimana cara memahamkan anak tentang wabah corona atau mengajak mereka kooperatif untuk terlibat di upaya keselamatan diri untuk pencegahan saat sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Itu apa sih yang kiat-kiat yang harus dilakukan orang tua? Yaitu yang pertama adalah libatkan terbuka pada setiap pertanyaan anak. Jadi apa yang anak tanyakan jawab terbuka aja untuk berdiskusi. Terus sampaikan edukasi tentang corona ini dengan cara-cara yang menyenangkan dan sederhana seperti itu. Terus yang ketiga adalah libatkan mereka untuk berdiskusi, dan ketika mereka memunculkan jawaban yang itu sifatnya mengarah ke solusi, jangan lupa pakai solusi mereka itu di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka antusias juga untuk pakai, karena oh iya ini kita bisa pakai nih solusi si kakak untuk misalnya kita biar ingat cuci tangan, tempat cuci tangannya boleh ditaruh di dekat pintu misalnya atau sebagainya. Dipakai solusi anak itu ketika itu bisa dicontohkan secara berfungsi, langsung gitu ya. Oke. Terus yang kedua, demonstrasikan upaya pencegahan keselamatan diri itu kita harus jadi role model karena anak belajar lewat observasi ya. Terus role model paling dekat adalah orang tua biasanya dan orang-orang sekitarnya ya. Kalau kita ngomong harus cuci tangan terus kita ngeremehin, ya mereka nggak akan dapat role model itu dari kita. Terus ketika mereka nggak suka, nggak intens untuk cuci tangan ya, kita harus kreatif lagi, pilih sabun atau wangi-wangi yang dia suka misalnya, atau ketika mereka harus keluar ikut kita berbelanja, mereka nggak mau pakai masker, ya udah pilihkan masker yang motif atau warnanya mereka suka seperti itu. Terus evaluasi atau apresiasi kooperatifnya anak itu misalnya dengan memberikan mereka pujian, kayak reinforcement yang sifatnya sosial ya, kayak memeluk, memuji, terus mengelus rambut dan sebagainya. Terus boleh sesekali kasih hadiah. Terus tetap lakukan aktivitas seperti biasa dengan rule yang baru. Jadi sebelum kita masuk ke WFH misalnya atau kita mau melanjutkan WFH, kita duduk dulu nih sama anak. Ini papa tetap kerja, ini mama tetap kerja, tapi nanti di jam segini kita jadi partner ya. Kamu jaga adik atau gini-gini. Atau kalau mama udah pakai seragam kerja itu tandanya kamu nggak boleh nongol kalau mama lagi meeting online sama teman misalnya kayak gitu. Terus saling mengingatkan dengan tenang dan konsistensi, jadi tidak menakut-nakuti. Dorong mereka untuk menceritakan emosinya sih, apa sih yang kamu rasakan di tengah kondisi yang nggak boleh keluar rumah, jadi pendengar aja, kalau kita nggak tahu solusinya, minimal mereka dieksplor emosinya. Situ. Terus jelaskan keuntungan-keuntungan kenapa mereka harus kooperatif kayak gitu. Misalnya ketika kamu kooperatif, Dek, kamu nih sebenarnya pahlawan, misalnya kayak gitu. Kamu ngebantu untuk tidak menyebarkan, ini cepat selesai, kamu cepat balik ke sekolah dan sebagainya. Itu sih yang saran-saran yang bisa dilakukan ayah bunda untuk anak ya, misalnya yang punya anak di rumah. Kayak gitu. Terus untuk closing statement-nya ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi di sini adalah yang pertama adalah kita harus memindset bahwa COVID-19 adalah suatu hal yang serius untuk diedukasi, dicegah, dan ditangani. Jadi tidak muncul sikap remeh-temeh dan kita selalu objektif gitu, up to date apa yang harus kita lakukan, dan lebihnya ya patuh tentang apa yang harus kita lakukan. Terus kita ini sedang dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama tidak kasat mata. Yang pertama adalah virus corona, yang kedua adalah ego kita sendiri. Ya kan? Jadi
gimana caranya kita perang dengan virus corona ini adalah dengan yang ngejaga kesehatan, terus gimana cara kita menjaga kewarasan itu terkait dengan gimana kita mengarahkan ego kita. Kalau kita terlalu berlebihan, misalnya terlalu berlebihan melakukan upaya antisipasi, kita pikirkan lagi dampak-dampaknya, ya bisa ke krisis, bisa ke kepanikan yang kita tularkan ke orang lain, bisa ke kualitas harian kita, produktivitas kita yang menurun kayak gitu. Terus kesehatan fisik dan mental di sini adalah sama-sama pentingnya ya. Makanya saya bilang kalau kita mengasup kesehatan fisik, kesehatan mental kita juga harus tetap bahagia, kita tetap harus optimis melakukan apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Terus lakukan semua aktivitas dengan mindful dan jadikan semua kondisi stres ini challenge diri kita untuk bisa mendewasa secara kognitif, secara emosi, dan secara perilaku. Terus aktifkan empati sebisa yang kita bisa, semampu yang kita bisa, terus empati terhadap orang-orang sekitar kita, lingkungan, jadi kita lebih bisa kontrol perilaku kayak gitu dan tidak bertindak egois. Terus jadi agen kesehatan mental untuk diri sendiri dan orang lain. Terus masa-masa ini pada akhirnya sih membuat kita menyadari bahwa harta yang paling berharga itu bukanlah uang yang banyak, bukanlah pekerjaan yang jabatannya tinggi, tapi ya yang penting adalah kesehatan mental dan kesehatan fisik. Itu adalah harta yang paling berharga di tengah. Kita semakin menyadari itu sih, harusnya di tengah kondisi ini. Jadi kewarasan menghadapi situasi dan kooperatif menunjang kesehatan fisik itu adalah upaya yang kooperatif untuk harus kita lakukan di tengah kondisi yang seperti ini. Itu. Oke, sepakat. Ya, dengan corona ini kan kita menjadi belajar banyak hal ya, sesuatu hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Kita diuji dengan banyak hal, ekonomi semua di restart, kita dikembalikan lagi ke rumah untuk melihat kondisi dan situasi bagaimana rumah, kita bisa merespon itu. Kemudian juga dari sisi lingkungan juga banyak berubah gitu kan. Tapi nanti kemudian akan ada muncul pertanyaan baru gitu. Apakah kita akan melakukan hal yang sama setelah corona ini berakhir? Apakah kita akan kembali ke sesuatu hal yang normal yang kita lakukan sebelum corona itu terjadi? Nah, mungkin ini akan menjadi pembahasan yang lebih dalam lagi di segmen yang lain ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rahma Fitra, Kak Raffi atas semua penjelasannya yang Masya Allah luar biasa. Kita bisa mendapatkan berbagai perspektif insightful yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan. Gitu ya, kita coba internalisasi diri, kemudian kita terapkan dalam bentuk tindakan yang itu benar-benar bisa bermanfaat oleh banyak orang. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung dalam acara webinar kali ini. Donasi yang mungkin itu kecil buat sebagian orang, tapi buat orang yang lain itu cukup besar sekali dan sangat berarti. Kami saat ini juga sedang mendata kebutuhan rumah sakit dan luar biasa, Bapak Ibu. Sekedar info saja, saat ini rumah sakit di Surabaya dan Sidoarjo benar-benar sangat membutuhkan masker N95. Masker ini benar-benar sampai sekarang ini susah dicari. Jadi benar-benar langka, mungkin Bapak Ibu punya kenalan dan sebagainya, bisa langsung disumbangkan juga ke rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah untuk menangani COVID-19. Kami juga sangat miris sekali mendapatkan curhatan dari banyak dokter dan perawat saat ini. Ini benar-benar kondisi yang membuat nurani dan rasa sosial kita naik luar biasa. Ini harusnya benar-benar memukul kita semua untuk saling berempati, membuka empati seluas-luasnya. Itu yang kadang kalah dengan ego kita. Begitu ya, Kak Raffi ya? Betul, betul. Ya, baik, terima kasih. Saya akan tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya dan dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi semua sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.